Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmifah Yasmin Ridwan, mahasiswa dengan NIM 12012000257 dari Universitas Telkom, Prodi Teknik Industri. Di sini, secara singkat, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik berdasarkan aturan turunan. Grafik yang akan dipakai adalah fungsi x-3 kali x-1 per x-2 plus x plus 1. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan domainnya. Domain pada bilangan fungsi kuadrat itu adalah pada seluruh bilangan real. Tapi karena bentuknya adalah pecahan, maka ia berdomain di seluruh bilangan real kecuali pembuat nol dari pecahan tersebut. Jadi domainnya adalah bilangan real kecuali 2 dan min 1. Lalu yang kedua kita tentukan titik potongnya. Titik potong itu kita tentukan ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai y sama dengan min 3, dan ketika y sama dengan 0, kita akan dapati x sama dengan 1, x sama dengan 3. Cara mencarinya itu cukup dengan memasukkan nilai x sama dengan 0 atau y sama dengan 0 ke dalam fungsinya. Yang ketiga, setelah kita tentukan domain dan titik potong, kita tentukan asimptotnya. Asimptot ada 3 macam, yaitu asimptot tegak, asimptot datar, dan asimptot miring. Asimptot tegak dapat dicari dengan limit x mendekati a, fungsi fx, itu hasilnya sama dengan plus minus tak hingga. A yang akan kita pakai itu adalah A di mana fungsi tidak terdefinisi, yaitu pada ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Untuk membuktikannya, nanti bisa dimasukkan ke dalam limit ini dan dicari dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Hasil yang akan didapat adalah bahwa X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 akan menghasilkan limit mendekati plus minus tak hingga. Lalu untuk asimptot datar dapat dicari dengan pembuktian limit x mendekati tak hingga fx sama dengan b. Ketika limit x mendekati tak hingga dan dia menghasilkan suatu nilai, maka nilai tersebut adalah b, di mana b itu adalah titik yang akan kita pakai untuk membuat grafik. Nanti setelah fungsi dimasukkan ke dalam persamaan limit ini, akan kita dapati bahwa y sama dengan 1. Nah, ketika kita mempunyai asimptot datar, maka otomatis dia ada asimptot miring. Nanti bisa dimasukkan ke dalam persamaannya dan akan ditunjukkan bahwa hasilnya itu adalah tak hingga. Asimptot miring mempunyai persamaan y sama dengan ax plus b, di mana a ini bisa kita cari dengan limit fungsi limit x mendekati tak hingga fx per x ini akan menghasilkan a. Nah, lalu setelah kita mempunyai asimptotnya, asimptot ini bisa kita lanjutkan dengan selang kemonotonan. Selang kemonotonan dapat kita cari dengan menurunkan fungsi asli yang kita punya. Fungsi yang kita punya ini kita turunkan dengan rumus turunan U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Dari turunan fungsi ini, kita akan dapati hasilnya adalah 3x kuadrat min 10x plus 11 per x min 2x plus 1 dikuadratkan. Setelah kita menurunkan persamaan, maka kita tentukan intervalnya apakah dia positif atau negatif untuk mengetahui selang kemonotonnya naik atau turun. 3x kuadrat min 10x plus 1 ini tidak bisa kita faktorkan, sehingga kita harus cari dulu definitnya. Dari definitnya ini, di mana b kuadrat min 4ac, akan kita dapatkan bahwa dia itu kurang di definitnya. Bukan definit, diskriminannya itu kurang dari 0. B kuadrat jadi dia 100 min 4 kali 3 kali 11. Dia akan kurang dari 0. Nah, karena A-nya itu lebih dari 0 alias dia positif, maka dia adalah definit positif. Nah,
Untuk intervalnya kita pakai persamaan yang ada di bawahnya, maka intervalnya ada pada X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nanti akan didapati 2 dan min 1 ini kita tentukan selangnya positif atau negatif dengan memasukkan nilai yang ada berada di antara keduanya. Misalnya pada selang min 1 dan 2, apakah dia positif, kita dapat cari dengan masukkan nilai 0 ke dalam fungsi. Lalu pada selang minus hingga minus 1, maka kita masukkan misalnya nilai min 2 ke dalam fungsi, dan dari 2 hingga positif hingga kita masukkan nilai 3. Maka ketiga-tiganya akan mendapatkan nilai selang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada ketiga selang ini semuanya adalah monoton naik. Setelah kita menentukan selang kemonotonan, selanjutnya kita tentukan selang kecekungan. Selang kecekungan ini dapat kita cari dengan menurunkan fungsi yang kita punya sebanyak 2 kali. Atau mungkin bisa langsung saja dengan menurunkan sekali lagi fungsi dari selang kemonotonan ini. Setelah menurunkan fungsi ini, kita akan mendapati fungsi yang baru, yaitu minus 6 dikali X min 1 kali X kuadrat min 4X per X min 2 pangkat 3 dan X plus 1 pangkat 3. Nah, di sini kita tentukan selangnya untuk menentukan kita tentukan intervalnya untuk menentukan selang kecekungannya. Min 6 tidak mempunyai variabel sehingga tidak punya selang. X min 1 itu intervalnya 1. Ini X kuadrat min 4X ini kita tidak bisa difaktorkan. Jadi kita lihat apakah dia definite, diskriminan positif. Diskriminannya itu berapa? B kuadrat min 4AC. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa B kuadratnya itu 4 min 4 kali 1 kali 7. Maka di sini diskriminannya kurang dari 0. Dan karena A-nya itu positif, maka X kuadrat min 4X plus 7 mempunyai nilai definite positif. Dari bawahnya kita mempunyai selang X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Kemudian kita dapat menentukan nilai intervalnya ini positif atau negatif dengan cara memasukkan nilai yang ada di antaranya. Misalnya dari minus hingga minus 1 kita bisa masukkan minus 2. Atau terus di antara minus 1 hingga 1 kita bisa masukkan 0. Dan dari 1 hingga 2 kita bisa masukkan misalnya 3 per 2. Setelah menentukan dia selangnya positif, negatif, kita dapat mengetahui bahwa kecekungannya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika dia positif, maka dia terbuka ke atas. Jika dia negatif, maka dia terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita menentukan titik belok. Titik belok itu akan terjadi bila dia terdapat selang kecekungan. Pada selang kecekungan ini, nilai yang terdefinisi hanya 1, sehingga titik belok hanya ada pada X sama dengan 1. Untuk membuat grafiknya, pertama, kita buat dulu garis asimptotnya. Dari proses yang telah kita dapat, tadi asimptotnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Pada asimptot tegaknya kita gambarkan pada X min 1, ini X min 1, dan pada X sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk asimptot datarnya, kita mempunyai nilai Y sama dengan 1, digambar di sini. Nah, dan untuk asimptot miringnya tidak ada karena tidak mempunyai nilai tak hingga. Setelah menentukan nilai asimptot, kita mulai gambar grafiknya. Di sini, pada selangnya itu kita mempunyai dari selang minus 2 hingga minus hingga minus 1. Pada selang minus hingga minus 1, dia mempunyai kecekungan positif. Jadi bentuknya kira-kira ada yang seperti ini ya, terbuka ke atas. Dan karena dari selang minus 2 hingga minus 1 mempunyai monoton naik, kita ambil yang dia bentuknya itu naik ke atas. Nah, jika pada grafik ini, dia akan naik ke atas pada bentuknya yang di sini. Maka kita buat bentuknya itu melengkung.
Nah, untuk pada selang minus 1 sampai 1, di sini kita mempunyai nilai monoton naik. Dan nilai kecekungan dari minus 1 hingga 1 adalah negatif. Kita ambil ketika dia naiknya itu, karena monotonnya naik, maka ketika dari cekungan yang seperti ini, dia akan naik di sini. Nah, karena di sini 1 termasuk penyelesaian, maka 1 garis ini akan ketemu dengan nilai 1-nya. Mau kita gambarkan dari minus 1 hingga ketemu dengan 1. Lalu setelah itu selang dari 1 hingga 2. Pada selang 1 hingga 2 ini, dia monotonnya tuh naik, sehingga kita ambil yang naik juga, dan karena dia kecekungan positif, kita ambil yang di mana dia naik. Nah, karena 1 nilainya masuk, bulatannya penuh, maka kita mulai dari 1 hingga mendekati asimtot X sama dengan 2. Terakhir, pada nilai grafiknya pada nilai 2 hingga plus tak hingga. Di sini kita mempunyai nilainya monoton naik lagi dan nilai kecekungannya negatif. Berarti dia kecekungannya terbuka ke bawah dan kita ambil yang bentuknya di sini. Dari 2, di sini dia mempunyai titik potong pada X sama dengan 3. Jadi di sini ada titik potong X sama pada X-nya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Tadi ketika membuat yang pada selang minus 1 hingga 1, karena dia mempunyai titik potong Y sama dengan min 3/2, dia memotong di sini. Dari asimtot minus 1 ke 1, dia memotong di titik Y sama dengan minus 3/2. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.